Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini di akhir pekan? Kita berjumpa lagi dalam program Sahabat Galilea bersama saya Pendeta Muhammad Rusy Mono Arfa dan juga istri yang terkasih. Nah Bapak Ibu, apa yang engkau pikirkan? Sedang mempersiapkan diri kah dalam kegiatan di akhir pekan ini? Sebagaimana biasa sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Amin. Kita mau dahulukan Tuhan, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Semuanya itu yang baik tentunya ya. Nah baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri, kita mau berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu yang membawa kami sampai pada hari ini di akhir pekan. Kami boleh menikmati hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk penjagaan-Mu dan berkat-Mu di sepanjang malam yang Engkau nyatakan bagi kami dalam istirahat tidur kami. Dan sebelum kami berkegiatan, melakukan aktivitas di akhir pekan, kami hendak baca renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu, setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, hari ini kita akan membaca Mazmur 36 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Nanti istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 36 ayat 1 sampai 12. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Ayat 10, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Ayat 11, lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Ayat 12, janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Ayat 13, lihat orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh, mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Nah Bapak Ibu, demikian di Mazmur 36 ayat 1 sampai 13 tentunya ya. Di ayat 8 ini menarik, betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita harus mempercayai bahwa seluruh hidup kita ada dalam kasih setia Tuhan. Amin. Amin. Ini berarti apapun keadaan kita hari-hari ini, baik atau buruk, menyenangkan atau tidak, sesuai harapan atau tidak sesuai harapan, semuanya harus kita terima dengan ucapan syukur dan dengan hati yang penuh dengan sukacita, tanpa ada keluhan. Amin. Amin. Nah, ketika kita bisa memahami kasih setia Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk dapat menerima segala keadaan, termasuk berbagai kesulitan hidup. Amin. Jadi, yang penting bagi kita untuk bisa memahami dan meresponi kasih setia Tuhan dengan benar dan tepat. Ini yang paling penting. Bagaimana kita bisa memahami dan meresponi kasih setia Tuhan itu dengan benar dan tepat. Melalui pembacaan kita di Mazmur 36 ayat 1 sampai 13, pemazmur dalam hal ini Daud menyatakan kepada kita betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah.
Perhatikan di ayat 8, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Penggunaan kata betapa berharganya ini menunjukkan bahwa memang kasih setia Tuhan itu mulia dan mahal harganya, sehingga sangat dihargai. Dalam hal ini, pemazmur Daud benar-benar bisa memahami dan menghargai kasih setia Tuhan. Bukan saja karena kemenangan-kemenangan yang ia raih atau pencapaian hidup yang ia peroleh, tetapi justru karena berbagai pergumulan, tekanan, ya, dan juga pergumulan, masalah-masalah, dan juga penderitaan yang dia alami, ya. Ada tekanan dari musuh, juga ada penderitaan di padang gurun yang dia alami. Dalam Mazmur 63 kalau kita lihat di ayat 4, Daud bilang begini, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Perhatikan ucapan Daud ini disampaikan ketika ia berada di padang gurun Yehuda. Ya kan, kalau saudara lihat di Mazmur 63 itu pada ayat 1, padang gurun Yehuda adalah tempat pelarian Daud dari kejaran Saul. Berarti Daud ada di sana bukan sedang bahagia, bukan sedang bersukacita. Ya, dia menyingkir ke padang gurun Yehuda karena dikejar oleh murka Saul. Ya kan? Itu berarti tempat yang tidak nyaman bagi dia. Ya kan? Karena dia jauh dari pelataran bait Allah. Ya kan? Berarti tempat itu tempat yang kering dan tandus yang tiada berair. Mari kita renungkan Bapak Ibu, jika kita berada di tempat yang seperti itu, pertanyaannya adalah, dapatkah kita menghargai kasih setia Tuhan seperti Daud? Bahwa di tengah situasi yang kering atau penderitaan, bibir kita kiranya tetap memegahkan Tuhan. Amin. 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 Sadarilah bahwa kasih setia Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada hidup. Amin. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau katakan dengan baik, sekalipun kesulitan datang, janganlah kita gentar dan mengeluh. Mengapa? Sebab ada kasih setia Tuhan yang nilainya mahal, mulia, dan sangat berharga yang disediakan Allah bagi kita. Amin. Amin. Jika saudara termasuk orang yang suka mengeluh, bahkan mengeluh hanya karena persoalan kecil, saudara perlu belajar dan memahami firman Tuhan hari ini. Amin. Karena itu, sadarilah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan yang melimpahkan kasih setianya kepada kita adalah Tuhan yang mengerjakan perkara yang dahsyat dan ajaib, bahwa tidak ada perkara yang sukar dan mustahil baginya. Roma 8 ayat 28 di sana menulis bahwa ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Kiranya di akhir pekan ini, apapun situasi yang saudara hadapi, dimanapun saudara berada, hati kita penuh sukacita dan kita selalu mengucap syukur. Amin. Amin. Karena pertolongan Tuhan pasti ada bagi kita. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang sukar dan mustahil. Amin. Amin. Dan karena itu biarlah masing-masing kita ya senantiasa menghargai kasih setia Tuhan itu ya. Jadi seperti Daud, dalam situasi apapun dia menghargai kasih setia Tuhan. Karena dia tahu dan dia katakan betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Kiranya di akhir pekan dalam berkegiatan Bapak Ibu semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, terhindar dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit sampar, niat orang-orang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini.
Kami sangat menghargai kasih setiamu. Seperti Daud yang senantiasa bersyukur dalam segala situasi karena ada kasih setia Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja, dalam kegiatan akhir pekan ini. Tuhan menolong mereka semua. Tuhan memberikan perlindungan, bentengan dan pasukan malaikat surga di mana mereka pergi melangkah berkegiatan. Mereka tidak jatuh, terhindar dari segala yang jahat. Berkati kami semua, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan kesehatan rumah tangga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami